Selamat sore, Pak Truno Yudo. Selamat sore, Mas Rahmat. Pak Truno, kemarin Kapolda langsung membentuk satuan tugas untuk kasus ini. Seberapa besar sebetulnya kasus ini dan hingga saat ini ada berapa korban yang sudah melapor? Betul sekali, Mas. Kami jelaskan bahwasannya Kapolda Jawa Timur sangat atensi sekali terhadap kasus tersebut yang memang sempat viral dan kemudian merisaukan masyarakat, khususnya Surabaya dan pada umumnya Jawa Timur. Kemudian Satgas ini dengan cepat dan adanya pelaporan di Polrestabes Surabaya, maka tindakan penelusuran penyelidikan terhadap akun, ya. Kemudian juga bagaimana mengumpulkan alat-alat bukti yang ada, kemudian patut diduga adanya suatu tindak pidana, maka ditindaklanjuti dengan serangkaian tindakan penyidikan seperti dengan memanggil saksi maupun saksi korban, kemudian melakukan penyitaan dan juga penggeledahan tempat yang bersangkutan atau tersangka GA. Dan sampai pada akhirnya melakukan penangkapan dan penahanan terhadap GA yang tadi kita sudah sampaikan melalui press conference di Polrestabes Surabaya. Berapa korban yang sudah melapor sejauh ini, Pak Truno Yudo? Dari data yang dalam proses penyidikan, ya, untuk pemeriksaan saksi korban itu ada 5 orang. 5 orang yang sudah melapor, ini dilakukan sejak kapan kejahatan pelecehan seksual terhadap para korban ini? Beragam, ya, dari mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 ini. Namun dalam keterangan juga dari 2015 dilakukan, kami juga mendapatkan artikel bahwa korban mencapai puluhan, ada 25 korban namun hanya sebagian yang melapor. Ini tidak ada yang berani melapor sejak awal terjadi di tahun 2015 korban ini, Pak Truno? Begini, Mas Ram, kita juga perlu melakukan pengkajian atau penelusuran kembali, ya, pendalaman terkait dengan korban-korban ini tidak semudah yang dibayangkan, ya. Maka itu kita juga apresiasi kepada pihak UNER yang sejak dini atau awal yang mengadu untuk ke help center ini juga diberikan konseling melalui UNER dengan psikiater yang ada. Termasuk dalam proses penyidikan ini kami dari kepolisian juga menyiapkan psikiater baik itu bagi saksi korban maupun bagi tersangka tentunya. 5 korban yang sudah melapor ini mereka mengalami secara fisik atau sebagian secara daring, Pak Truno Yudo? Ada yang memang secara fisik, artinya pada awalnya memang kemudian peningkatan dengan lakukan dibungkus kain jaring dan kemudian diikat kembali. Tapi pada pandemi ini bisa digunakan dengan virtual. Videonya dikirimkan. Baik. Pak Truno, izin mohon maaf kami potong sambil mungkin nanti bisa diperbaiki mikrofonnya, Pak Truno. Jadi kami ingin tekankan kembali ini pelaku hanya dijerat dengan Undang-Undang ITE, Pak Truno, atau seperti apa jeratannya ke depan? Iya, dalam Undang-Undang ITE pasal ayat 4, contoh pasal 45 ayat 4, ya. Kemudian juga pada pasal 29, contoh pasal 45 huruf B, Undang-Undang Kapolda, ya, 335, ini yang perbuatan tidak menyenangkan atau ancaman dengan kekerasan yang kemudian menakut-nakuti seseorang atau pribadi pada korban yang kemudian ditransmisikan pada jaringan internet atau media sosial. Nah, maka ini kita lihat dulu dari aspek pasal 292 KUH pidana, penyidik meyakini bahwasannya ini pertama para korban sudah dewasa, kedua juga belum adanya aktivitas yang kita dapati dalam keterangan itu dengan sentuhan, tetapi dia sudah bisa melakukan itu, kemudian juga merasa kepuasan seksualnya sendiri. Nah, pelaku ada penyimpangan seksual, apa langkah yang dilakukan oleh kepolisian? Apakah segera langsung melakukan uji psikologi atau seperti apa kepada pelaku ini, Pak Truno Yudo? Ya, jadi ada 2 perspektif, ya. Pertama dalam aspek perspektif penegakan hukum, kita yakini adanya suatu dugaan, ya, terhadap tersangka melakukan tindak pidana yang kami sebutkan pada pasal tadi. Namun pada perspektif mental ataupun psikis yang bersangkutan tentu ini ranahnya adalah pada psikiater. Tadi kami sampaikan ada 2 perspektif yang kita lakukan, ya. Yang pertama adalah penegakan hukum sudah jelas dan aspek untuk perspektif psikis mental ini tentu
kita akan libatkan pendapat ahli dan juga pada saat proses pemeriksaan selanjutnya kita juga akan lakukan pemberian konseling ataupun pendampingan dari psikiater. Baik, terima kasih Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko, Kabid Humas Polda Jawa Timur telah menyampaikan informasi terkini perkembangan penyidikan kasus pelecehan seksual Kain Jarik. Terima kasih.